新娘，新娘，新娘没出来。Hello，小豪。哎，小豪也没有开康啊，本人没有康啊。没有身边那么胖。没有康啊，本人。Halo. Ya lihat di video kamu ya. Halo. Ini enggak. Iya, nggak gemuk semua. Saya jadi ya. 小豪有这个。比较胖，没有视频里的，视频里太胖了。 Halo, Ci. Akhirnya lihat orangnya asli. Tahun-tahun lah lihat di YouTube. Dari China ke Indonesia luar biasa banget, cuma untuk masak di pasar modern Pik, pokoknya nasi yang terbaik untuk para pengunjung pasar modern Pik. Oke, luar biasa banget. Nah, buat teman-teman yang nanti mau icip-icip, mau cobain, langsung aja ke sebelah sini ke bangku yang udah ada tuh baru duduk-duduk sedang nonton. Oh, tuh fansnya. Ini luar biasa banget ya. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk Chef Yeni. Aduh, cantik sekali. Tuh, fansnya banyak banget ya. Ini biasanya pada nonton di YouTube nih ya, tapi kali ini nggak di YouTube, langsung datang ke pasar modern Pik. Halo Chef Yeni. Halo. Apa kabar? Cantik sekali. Asik. Kakak juga cantik. Jadi nggak enak. Gimana kabar hari ini? Baik. Senang banget ya. Kamu juga bisa kesini masak. Pulang kampung ya? Iya. Iya, pulang kampung dari sana langsung ke Indonesia. Betul. Kangen nggak sama masakan Nusantara? Kangen banget dong. Paling kangen apa? Soto. Soto. Ya ampun, Indonesia sekali. Terus apa lagi? Kalau masakan yang selain berkuah sukanya apa sih? Rendang. Rendang. Gulai. Nah, gulai. Iya. Hari ini kita masak gulai, jadi masak gulai kangen ya. Masak gulai. Di sana aku juga sering masak gulai. Serius? Iya. Sehari-hari meskipun di China tetap masak gulai. Aku biasanya kan ada jualan yang lebih sering aku jual tuh kayaknya gulai ayam ya. Wih, gulai ayam. Nggak lupa ya. Teman-teman yang nonton pasti udah tahu sih. Iya, aku juga udah nonton sih, udah aku subscribe sih. Jadi udah fansnya banyak banget, kayaknya apa langsung kita mulai aja kali sih? Boleh. Ya? Kayaknya udah pada belum sarapan pagi nih. Nungguin dari udah banyak yang nanya mana sih Chef Yeni-nya, cepet kali saya lapar. Iya, tadi saya juga lapar makan bentar. Luar biasa, nggak apa-apa. Biar tenaga, ayo langsung cus kita ke sini aja. Siap-siap untuk masak ya. Kita dari sini aja kali ya. Oke. Wih, hari ini kita pertama-tama menggunakan apa dulu nih? Cara apa bahan-bahannya tuh apa? Yang paling umum banget deh, yang paling simpel nih buat para pengunjung yang ada di pasar modern Pik. Boleh dong di-spill dikit? Tentunya kita pakai ini rasa masa ya, produk baru. Jadi ini kita pakai ini tuh sangat praktis ya. Bagi misalnya kalau teman-teman yang lagi sibuk, waktu juga nggak banyak, pakai ini tuh sangat praktis, gampang. Apalagi ada santannya. Ini Jadi namanya cocok. santan segala macam gitu ya. Betul. Tapi ini sekarang udah ada yang simpelnya. Jadi tinggal dimasukkan, masak saja. Iya, simpel banget ya. Ini Iya. kayaknya teman-teman udah pada ngiler ya, ada yang udah senyum-senyum. Ini banyak banget fansnya, gimana dong? Terima kasih teman-teman yang udah datang. Luar biasa banget ya. Oke, ini mau langsung dimulai aja? Oke, boleh disiap-siapin? Nah, wow, ini gede banget, kita masak besar. Iya betul. Pegangan ya, apa mau dibantuin ngaduk? Boleh nanti. Jangan angkat tangan, mana suaranya saya mau denger, siapa yang mau nyobain? Iya saya. Oh iya. Di sebelah sini juga ada. Gak mau pindah ke depan aja. Oh lebih deket. Cantik ya? Hah? Tiap hari nonton? Hari ini nontonnya langsung. Masakin khusus untuk para pengunjung pasar modern Pik ya. Iya. Fansnya banyak di Indonesia. Oke. Nah, pertama-tama dimasukin air dulu ya. Iya kita biasanya kalau aku masak gulai ayam itu kayak ayamnya itu aku rebus sebentar biar kayak kotorannya kebuang begitu.
Oh sebentar gitu, saja jadi begitu. direbus dulu. Nah kalau ngerebus Iya. ayamnya itu berapa lama? Biasanya 5 menit atau 5 menit atau kayak kalau banyak airnya banyak 10 menitan begitu. Oh, Kita bisa lihat dulu bagian luarnya yang udah putih gitu, terus kotorannya udah keluar, udah kita angkat. oh Tunggu biasanya yang sampai ada, matang. oh ada putih-putihnya gitu ya? Iya, kayak Oh, gitu. luar biasa banget ya. Biasanya saya kalau masak ayam langsung cemplungin aja gitu, namanya udah beli di fresh ya. Misalkan supermarket frozen Iya, langsung iya. cemplung. Oh luar biasa. Oke, boleh oke. boleh boleh. Jadi ini direbus dulu nanti dibuang. Atau kita bersama aja. Kita angkat bersama aja. Ya. Oke, oke. Oh. Wow. Nah, ini ayam yang dipakai ini berapa kilo nih untuk Berapa masak kilo? besar ini? 20 kilo. 20 kilo teman-teman. Luar biasa. 30 ya? Atau 20? Oh, 15 kilo. Waduh. Wah, ini mah cukup nih. Dari ruko yang paling ujung sampai paling ujung kayaknya kebagian. Tenang, makanya jangan sedih. Apalagi yang buat duduk-duduk itu udah pasti dikasih duluan. Nah, terus ini kan tadi direbus. Nah, kalau direbus itu nanti abis ini airnya dibuang dulu baru ganti air yang Iya, baru gitu. dibuang dulu terus dicuci bersih lagi. Oh, luar biasa. Iya, dicuci bersih lagi begitu. Baru ditumis dengan bumbunya. Kalau memang gak dicuci kurang sedap kali gitu ya. Iya. Ah, luar biasa. Kalau kotorannya nggak banyak nggak cuci sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau banyak biasanya kita kayak cuci bentar aja gitu pakai air bersih. Oh, pantes. Oh, benar ya. Aduh, kayaknya cocok banget nih. Jadi juri masak chef aja kali ya. Aduh, ngelihatnya udah pro banget deh masakan khas Nusantara nih. Oh, ternyata gitu teman-teman. Jadi ayamnya harus dicuci dulu, direbus dulu, baru dicuci lagi, dimasukin lagi. Iya betul itu. Oh, soalnya kalau aku biasanya nih kalau misalkan Ya. Gitu. Oke. Karena beda banget kalau kita masak di rumah yang kayak wajan kecil atau apa gitu Iya ya. bener ya. Iya. Kali ini kan kita masak besar nih. Iya, Waduh. betul. Aduh, ini ngomong-ngomong kuat nggak nih ngaduknya nih? Kalau ini kuat. kuat ya. Buat Iya. buat pengunjung kuat ya. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dong untuk kayak ini ya. Luar biasa banget. Aduh. Ini mah chef Renatanya Indonesia ya. Apa chef Renatanya China ya? Aduh, luar biasa. Oke. Masih tahap belajar juga. Aduh, Bukan termasuk chef. By the way, kemarin saya udah lihat di YouTube ya. Ternyata masakan Nusantara sering ya di konten-kontenin. Emang ternyata secinta itu sama masakan Betul. Indonesia. Nah, selain bikin gulai ayam nih, biasanya tuh bikin apa lagi sih selain gulai ayam? Ayamnya diapain? Biasanya paling sering kan biasanya gulai. Iya, rendang terus juga masak. Rendang ayam. Iya, rendang ayam juga Rendang masak. ayam. Luar biasa kreatif banget ya, ayam direndangin. Nah, waduh. Luar biasa banget. Oke. Mungkin teman-teman yang mau majuan ngelihat juga boleh banget. Opor teman-teman. ayam juga. Opor ayam. Iya. Ih, sama kayak saya, kesukaannya rendang sama opor ayam. Apalagi kalau udah mau lebaran ya, udah mau Iya, iya, momen betul. Idul Fitri itu pasti kita ke rumah teman cuma ada opor ayam nggak? Karena di China kan, maksudnya mereka masak kan nggak ada yang pakai santan-santan begitu. Betul. Jadi kalau aku jualan atau masak besar, masak gulai, masak rendang, opor ayam, mereka tuh sangat suka. Bener. Coba mau kepo biasanya nih, ini cerita langsung ya. Kalau di China itu orang-orang China nyobain masakan Indonesia tuh biasanya langsung terkejut kah atau ngerasa gimana kah atau gimana? Boleh Ya nggak ada cerita pengalaman? yang terkejut, maksudnya dengan warnanya juga. Iya, ada yang nanya Kenapa nggak? warnanya? Ini kenapa warna, misalnya gulai kan warna, kenapa warnanya kayak kuning, Iya. merah begitu? Apakah pedas? Gitu. Iya. Terus kalau mereka cobain, mereka biasanya bilang sih enak. Iya. Suka. Terus misalnya kalau dia lihat aku tuh kayak kasih santan kara begitu, ini apa, susu kan katanya begitu. Oh iya, karena memang di sana jarang. Iya, kita nggak pernah masak yang pakai santan begitu. Betul. Apakah nanti mereka bakal jadi lidah Indonesia? Kebanyakan juga makan sih, yang banyak, maksudnya dia pengen beli santan juga, jadi aku kasih tahu mereka bisa belinya di online. Iya, sekarang kan udah ada di China juga ya, santan kara ya, luar biasa. Iya, betul. Siapa sih? Emang coba ada yang nggak tahu produk ini? Ibu-ibu tahu nggak ini? Tahu kan? Udah dari zaman dulu Pasti kalau tahu nyuruh. dong. Kayaknya kalau Rata-rata semuanya tahu. kayaknya kalau nyuruh anak-anak dari umur 5 tahun ya termasuk saya, nak tolong beliin santan kara di warung.
Itu kayaknya udah jadi ke distract ya. Jadi mau pakai santan apa pokoknya pasti bilangnya santan kara. Betul. Mau kemana-mana santan kara belinya. Ma ibu beli opor ayam nih kurang, beliin kara dulu ke warung, pasti gitu ya. Iya, karena memang ini santan kara memang enak rasanya. Iya. Murni. Dan ini juga memang satu-satunya dan mungkin pertama kali ya yang mengeluarkan santan kemasan saset seperti ini. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong untuk Sun Kara. Wow, hebat. Sekarang kan udah ada nih rasa Iya, masa rasa nih. masa. Jadi sepaket. Iya, cocok dia. Cocok kan? Satu Paket. paket. Betul. Biasanya kan kalau orang cuman bumbunya aja nambahinnya santan. Iya. Nah kali ini sudah ada bumbu Sudah ada nih. pisannya. Udah deh. Betul. Tangan nggak kotor, baju tetap cakep, Iya, betul. wajah tetap kinclong. Udah deh, makanan enak. Nggak nggak? ribet juga kan, maksudnya harus siapin bahan-bahan yang lainnya. Benar, Biarpun Bang. ada santan, tapi kalau nggak ada yang ini kita juga harus siapin yang bumbu-bumbunya. Benar. Nah, kalau sekarang kan sudah ada produk rasa masak ini ya, jadi cocok banget. Cocok. Praktis. Tapi by the way, selain tadi bikin gulai, kalau sayur lodeh tuh suka nggak? Suka banget dong. Iya. Kemarin waktu masak besar ada masak sayur lodeh juga. Waduh, iya biasa banget. Nah, ini by the way airnya udah agak kecoklatan nih. Iya, betul. Jadi ini Tunggu kotorannya ini udah airnya keluar. mendidih. Oh, Mendidih, kalau dia tuh mendidih baru kayak kotorannya keluar. Oh, tapi ini airnya udah agak coklat-coklat, itu yang tadi kotoran tadi ya? Iya, Gitu. betul. Biasanya dia kan agak tebal begitu. Oh, luar biasa. Tapi nggak tahu ya, kalau ayam di Indonesia mungkin lebih segar, dia maksudnya nggak terlalu banyak darahnya, mungkin juga bisa. Oh, Kalau di gitu. tempat kita memang kita harus begini. Oh, beda ya, luar biasa. Pantesan pulang ke Indonesia seneng banget, happy aja. Senang banget, apalagi ada kesempatan ya, maksudnya masak besar di Indonesia di Gunung Karang. luar Jadi biasa. kita sangat berterima kasih. Tepuk tangan dong, luar Terima kasih. biasa. Se-happy itu ya masak di sini ya. Padahal kalau saya pribadi males masak. Enggak. Tapi ada ini nggak usah malas. Oh iya, ada ini gak usah males teman-teman. Iya. Karena kita di sini juga punya 4 rasa, ada rendang, opor ayam, Sayur ada gulai lodeh. ayam, sayur lodeh. Betul. Ini kayaknya 4 menu ini tuh makanan sehari-hari orang Indonesia nggak sih? Iya, udah itu enak kan? Udah Enak. enak. Siapa sih di sini yang nggak suka sayur lodeh? Kayaknya nggak ada deh, semua suka. Semua suka. Anak-anak pun suka. Iya. Terus rendang. Siapa sih yang nggak suka rendang? Semua orang suka. Suka, mau anak-anak karena kan empuk ya rempah-rempah Iya, mau itu Ah. di rumah makan atau ada acara apa itu cocok semua. Nah, tapi biasanya orang itu males juga nih masak masakan khas Nusantara karena kan tadi jangka waktu masaknya lama. Lama, betul. Belum ngolah bumbunya. Tapi dengan adanya rasa masak, nah, Jadi sebentar saja ya. udah ringkes deh. Iya. Dan yang paling penting apa? Harganya murah meriah. Itu yang paling penting. Betul. Karena namanya ibu-ibu kan pasti yang dipikirin cuan. Iya. Bukan begitu ibu-ibu? Nah, Udah praktis, murah lagi, enak lagi. benar banget. Kalau boleh tahu, mulai masak itu dari umur berapa? Soalnya di Indonesia aku jarang masak. Yang masaknya mama ya biasanya. Kalau Iya. kita yang masak kan ya mungkin gampang tumis-tumis sayur aja gitu. Iya. Tapi kalau yang kayak gulai, rendang, Nah, jadi untuk harga yang bumbu instan sayur lodeh itu harganya hari ini spesial cuma 2.000 aja. wow, 2.000, aduh, murah ya, murah banget. Lebih murah dari harga jalan-jalan ke sini. Nah, kalau untuk yang lainnya selain sayur lodeh harganya cuma 4.000 Sebungkus. sebungkus. Wow. Coba itu. Nggak mahal, murah. Udah sangat-sangat menghemat duit belanja. Nah, oke. Para pengunjung yang mau foto ada sesinya nanti kita kasih ya. Iya. Biarin masak dulu biar Masak dulu. fokus. Kita biar foto dulu makannya pada nanti, enak. baru foto-foto boleh. Boleh. Oke. Nah, ini teman-teman udah keluar gerendel-gerendelnya ya. Tadi udah. Oh, jadi ini nanti dibuang dulu supaya ininya bersih dulu. Betul, terus kita cuci sekali aja. Oh, dicuci sekali lagi. Iya. Jadi udah pasti higienis. Ini masaknya di depan pengunjung. Iya. Aduh. Jadi rasanya tetap enak. Oh, tapi Ada rasa amis-amisnya gitu. tapi dagingnya tetap empuk ya meskipun udah Tetap direbusin. empuk. Iya, Oh, iya, betul. Luar biasa banget. Oke, ini sambil menunggu, boleh nggak sih ceritain ada nggak sih orang di China itu yang request nih? Iya. Jadi suruh aku masak atau Iya, apa? mau masak apa gitu misalkan. Banyak, yaitu gulai ayam. Paling sering di request apa? Gulai ayam. Gulai ayam. Karena Satu lagi? gimana?
teman-teman yang nonton video aku tuh mereka pasti udah tahu, maksudnya aku tuh selalu jualan gulai ayam, masak besarnya juga gulai ayam. Oke, jadi Karena memang aku tahu mereka suka, jadi kalau jual gulai ayam bisa laris, kenapa enggak? Gitu. Iya, luar biasa kan? banget ya. Oke. Iya. Nih tadi buat teman-teman yang udah ngeliat nih ya, ini ayamnya sudah direbus dulu sampai mendidih. Tadi untuk ukuran ayamnya kita pakai 15 kilo ayam. Betul. Ya, tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ikutin resepnya, nanti kita akan buka sesi kuis dan tanya jawab ya. Oke. Ya. Nanti mau ngasih pertanyaan ya buat penonton asik kali ya, satu aja kali ya. Boleh. Ditanya kali, udah subscribe belum ya? Luar biasa banget. By the way, selain bikin opor tadi gulai. Nah, Iya. boleh nggak sih ini tips untuk Kara atau si rasa masa ini bisa digunain buat apa lagi sih? Terutama ini ya, si Sun ini bikin kue bisa nggak sih? Bisa. Bikin apa sih biasanya kalau pakai Kayak ini? nasi uduk, nasi kuning. Oh, nasi Bisa, kan? uduk. Oh Iya, iya. jadi tuh enak banget. Ah. Jadi bukan hanya tentang kayak masak daging-daging, nasi juga bisa. Yes. Oke. Bukan yang hebat banget bikin kue, jadi aku jarang bikin kue aja. Oh, Iya, begitu. tapi coba-coba pakai ini ya Iya. bikin kue. Ternyata Iya. enak. Enak. Luar biasa banget. Buat teman-teman mungkin nanti next kalau rasa masa ada lagi mau request kali ya. Aku mau dimasakin ini dong, boleh kali ya rasa masa buka request. Mungkin nextnya masak rendang kali ya. Boleh, betul. Nah, siapa tahu Rendang itu nih. kan makanan terenak ya. Oh, Maksudnya makanan Indonesia terenak tuh katanya rendang. suka juga selain gulai ayam. Nanti aku bisa ya buka restoran di China ya. Iya. Aku di China baru di Indonesia ya, sekali dua ya. Nanti biar fans-fansnya pas makan, aduh keinget yang di pasar Pik deh. Oke. Oh, ini udah banyak nih Kak. Halo Selin. Wow. Oh iya teman-teman, jadi kalau didiamin sampai mendidih, bener-bener kayak ada gerendel-gerendel coklat gitu. Mungkin kamera boleh kesini kali ya diarahin. Nah, banyak sekali coklatnya. Ini gerendel-gerendel ya. Aku wasabi juga bagus. Oh luar biasa, ada yang prep ya. Iya, karena kalau yang paha-pahaan kan kita biasanya nggak potong. Kita tinggal satu paha begitu, jadi dia lebih berat. Luar biasa banget. By the way, kepikiran nggak sih buat apa? Buat nanti kayak buka usaha buat catering di Indonesia tapi yang kayaknya masih banyak yang request di YouTube. Apa sih bahasa Indonesia bener kayak ada aja request ya? Oh, ada aja ya. Cuma kita doain aja. Semoga nanti bisa juga buka Indonesia. Biar adil, penggemar di sana dapat, penggemar di sini juga dapat. Iya. Makanannya roti, pakai papa-papa. Banyak juga yang pengen coba ini. By the way, Semoga ada kesempatan nanti. tadi kan katanya dari Pontianak. Iya, betul. Makanan khas Pontianak apa sih yang sering dimakan? Cai kue ya? Cai kue itu apa? Cai pan, tau nggak? Pan itu apa? Ini saya beneran nggak tahu soalnya lidah saya lidah rendang, opor ayam dan ini jadi apa tuh? Dia tuh kayak pangsit, kayak pangsit gitu. Oh, kayak Makanan khas Pontianak. Oh iya, ih, Coba. luar biasa banget ya. Tapi sering bikin berarti. Hah? Sering bikin berarti. Jarang juga. Jarang juga. Bikinnya kayak Kalau gue bisa ya. Kebenarannya tuh boleh dimakan dan nggak enak. Oh iya. Iya benar sih kasihan. Yang benar ya orang Pontianak juga tetapnya dibikin gulai ayam lagi, sayur lagi. Iya, terus sebelum ke China juga biasanya pakai santan merah juga. Oh. Jadi memang udah biasa pakai santan karena udah tahu enaknya berminyak kayak gimana. Apalagi sasetan gini, gampang nggak sih? Dimakan telur itu kan susah dari pasetnya pecah-pecah berat ya. Iya betul. Itu juga nggak tahan lama juga. Iya, nggak tahan. Tapi tahan lama. Jadi kalau di sana aku membeli barnya dalam di kulkas. Iya memang kalau santan yang langsung itu biasanya nggak awet ya. Nggak awet. Harus disimpan biasanya di kulkas suka beku ya. Iya. Nggak enak. Dinginin lagi udah beda ya. Lebih enak. Jadi kalau kita nanti dikeluarin terus kita cuci lagi, jadi di ayamnya itu udah nggak ada kotorannya ini. Jadi ini udah lu nanti kita keluarin lagi. Itu udah mau di Pulang ya kerja. Pulang ya. Tapi esok sana. Oke. sebenarnya masalah gulai ayam itu dia tinggal lama.
biar lama ya. Ya, dia karena kalau lagi air dia cepet. Oh, tapi ada ini makin cepet ya. Iya, makin cepet banget. Oke. Tapi memang kalau untuk di China sendiri lebih sering musim dingin atau musim panas sih? Kurang lebih sama dia kan Sama kayak Indonesia juga ya. Ini musim dingin ya 3 bulan, musim panas 3 bulan, musim semi juga sekitar ya sebulan terus. Pokoknya begitu atau 3 bulan. Nah berarti kalau lagi musim dingin udah tetap masaknya ini dong kan anget-anget. Iya betul. Musim dingin kalau di China aku tuh nggak membedakan musim apa. Jadi musim apa pun aku tetap By the way teman-teman, ini kok makan boleh ya? Anyway kalau mau tahu selain masak atau jualan kegiatan sehari-harinya apa di sana? Aku sehari bikin vlog sih ya. Oh, itu Iya, kan, bikin vlog. konten. Iya, sehari ya begitu. Terus setiap hari tuh cari tema buat konten. Oke, pasti nyari menu-menu masakan ya. Kalau di China sendiri sering juga nggak masakan khas China itu sering nggak? Di China ya, Jarang ya. lebih banyak masak Indonesia itu masak Indonesia. Karena kemarin kontenku masakannya ya itu ya. Kebetulan kan aku ya memang itu jual pakai Indonesia ya. Jadi lebih banyak masakan Kalau luar biasa banget ya. Jadi di sana pun juga yang diperkenalkan itu budaya dan makanan Iya, khas Indonesia. betul. Karena tepuk tangan dong yang meriah. Keren ya. Tetap aja gulai ayam yang dikenalin Opor dan teman-temannya. Iya betul. Tetap. Mau di negara manapun kayaknya tetap yang dimakan nih gulai. Karena ini kan banyak bumbunya ya, jadi kayak rasanya tuh beda dengan kayak makanan yang lain. Resep ya. Lagi kayak gulai, rendang, opor itu kan kayak rata-rata bumbunya kurang lebih sama. Sama. Mungkin ini yang lebih banyak, itu yang lebih banyak, salah satu bumbunya lebih banyak. Jadi kan hanya beda. Oke, luar biasa ya. Kalau saya ini pernah nggak sih bikin kayak apa soto gitu pernah? Bikin ya. Soto ada juga kan soto yang dikasih ini sana. Ada. Ya, jadi makanya nanti kita juga ada bikin soto juga. Soto apa? Soto Betawi kah atau soto apa? Soto kuning ya. Oh soto ini. Soto kuning khas Bogor. Wih, apa kita nanti tantangin apa nih untuk bikin soto Betawi? Boleh juga. Jadi belum pernah coba. Nah, makanya nanti kita ajak aja apa request bikin konten bikin soto Betawi gitu ya. Boleh. Nanti menggunakan bumbu-bumbu dari yang sama atau sekarang nih yang pakai santan ya soto Betawi. Oke, mantap kayaknya. Boleh. Ini udah pada berbusa lagi teman-teman. Iya, berbusa lagi kan lebih banyak ya. Iya benar. Oh iya, kalau dia sudah bumbunya agak apa kayak kuat, apa air orangnya, ayamnya jadi lebih Bersih dia lebih bersih. lebih kinclong ya. Iya, tapi juga kan kadang orang kan tidak beda juga ya. Mereka langsung masaknya langsung dimasak begitu tanpa ini juga bisa. Yes, benar. Tapi kalau ala Muncul gerah segala macam. Nih buktinya nih, masak mulu tetap cantik. Hah? Tetap cantik kan? Nah, jadi itu hanya mitos ya teman-teman. Jangan dipercaya. Jadi itu hanya mitos. Ini contohnya masak 15 kilo tiap hari mau di China mau di Indonesia tetap cakep, tetap kinclong ya. Nah kalau kita udah keluar keringat, nah ini enggak. Jadi jangan percaya mitos teman-teman ya. Itu hanya mitos. Ini buktinya cakep-cakep aja ya. Oke. Sulin, hadap mami. Nah, Halo. Iya. Wih ayamnya banyak banget teman-teman, dada semua lengkap ini. Waduh. teman-teman yang datang semuanya harus cobain. Wajib. Semuanya akan terdapat ya. Dapat 15 kilo. Kan tadi saya bilang nggak, dari ujung ruko sana sampai ujung ruko sini kebagian. Ada Masih coba. ada. Keren banget. Makanya tepuk tangan dong untuk Rasa Masa dan Senkara, disediain nasinya juga. Oh mantep banget. Oh kalau Iya, ibu-ibu bukan langsung hanya ya. makan dagingnya aja, nasi pasti ada juga. Nah, karena dia emang temennya sama nasi ya kan? Iya. Selek dia kalau nggak temenan sama nasi. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi bilangnya belum makan. Makanya dikasih nasi. Udah pada sarapan belum? Belum. Oh mau ketemu Yeni katanya. Waduh kak. Jam 7 pagi udah di sini. Waduh. Oke, nanti teman-teman yang mau foto kita siapin nanti sesi foto-foto deh. Kapan lagi kan ada kayak ini di Indonesia, jarang-jarang ya. Nah, tuh tanya tuh, airnya nggak Oh, dipakai. ini nggak pakai. Iya. Nah, Iya. boleh biar nggak kena panas, boleh nggak?
nggak mundur sedikit lagi? Saya ngeri kecipratan air cepet. Nah, nanti pada nggak cakep lagi mukanya. Udah ya? Iya, oke? Oke. Oke, sekarang kita cuci. Nah, Ini ibu painsan itu. nih Kak, tadi ada yang nanya kalau pakai ayam kampung kan Sini, harusnya Bang. pakai. Sini, Coba. Lebih sih, Oke. Kak, tadi ada yang nanya kalau pakai